Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kami dari kelompok 3 mahasiswa program studi pariwisata. Keberadaan kami di sini tidak hanya melakukan jalan-jalan semata saja, tapi juga kami akan penerapan strategi pengembangan wisata berkelanjutan di Pantai Tikus Emas. Let's go. Pantai ini berlokasi di Jalan Lintas Timur, tepatnya adalah di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Untuk sampai di titik ini adalah lebih kurang 45 menit dari Bandara Depati Amir untuk sampai ke titik Pantai Tikus Emas ini. Oh ya, perkenalkan, nama saya Serezis dan teman-teman saya Putri Sri Rahayu, saya Nurul Hidayatul Azmi, saya Siska Aprianti, dan saya Deca Asmiranti, dan saya Nadia Latifah Harinisa. Teman-teman penasaran tidak apa aja yang dihadirkan di Pantai Tikus Emas ini? Pantai ini menghadirkan hamparan pasir yang putih, air laut yang tenang, dan pepohonan cemara yang rimbun. Pantai ini juga menyediakan berbagai macam wahana. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pengelola yang ada di Pantai Tikus Emas ini, jumlah kisaran wisatawan yang berkunjung di pantai ini sekitar 1.000 orang per minggu, tergantung musim kunjungannya. Nah, musim kunjungannya itu bisa dilihat dari hari weekend, hari libur nasional, hari perpisahan sekolah, atau hari libur anak-anak sekolah, serta hari libur tahun baru. Dilihat juga dari kondisi terkini di Pantai Tikus Emas ini sudah cukup terawat karena dari pengelolanya sendiri sudah sangat terstruktur dan karyawannya juga mengoptimalkan dalam mengelola Pantai Tikus Emas ini. Setelah melakukan analisis di Pantai Tikus Emas ini, kami melihat ada beberapa atraksi yang ada di pantai ini. Yang pertama yaitu ada flying fox, dengan di dekatnya juga ada sepeda gantung. Terus di sini ada area bermain atau tempat penyewaan ATV. Di situ juga ada tempat untuk bermain paintball serta panahan. Nah, di pantai ini juga kalian bisa menikmati sensasi bermain air di kolam renang yang tersedia di pantai ini, serta beberapa atraksi air di lautnya langsung, ada banana boat dan speedboat. Ada juga area taman rekreasi di pantai ini, bisa untuk spot foto dan yang lainnya. Ada juga mini zoo di pantai ini, serta patung ikonik yang ada di Pantai Tikus Emas ini, yaitu patung tikus emas itu sendiri. Akses menuju pantai ini juga sudah sangat bagus. Dari kota Pangkal Pinang menuju kota Sungai Liat, jalannya sudah aspal mulus dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Infrastruktur menuju pantai ini juga sudah sangat teratur. Nah, untuk amenitasnya sendiri di pantai ini sudah cukup lengkap, mulai dari musola, terus juga WC dan kamar mandi untuk tempat bilas, serta restoran, dan juga ada area camping yang sudah difasilitasi dengan alat atau tenda untuk kita camping di tempat yang sudah tersedia di pantai ini. Dan juga di sana ada panggung, sepertinya misalkan kita ada acara atau kita ada kegiatan, bisa dipakai yang sudah difasilitasi oleh pantai ini. Dari segi pengembangan media digital, para pengelola sudah bergerak sangat aktif. Bahkan mereka sudah memiliki akun medianya tersendiri, baik dari akun Instagram, Facebook, maupun akun email. Dan mereka juga melakukan kegiatan promosi dari para wisatawan. Para wisatawan adalah sebagai fondasi utama melakukan kegiatan promosi di sini. Dengan adanya wisatawan yang melakukan kegiatan vlog atau video atau membuat foto-foto, mereka lah yang menjadikan promosi utama dari pantai ini. Dan jelas, pengembangan media digital di Pantai Tikus Emas ini sudah sangat aktif dan sangat bergerak. Dari segi pemberdayaan masyarakat di Pantai Tikus Emas,
Masyarakat di sini masih belum bergerak secara aktif. Mereka hanya bergerak sebagai pengelola sendiri atau hanya sebagai pegawai-pegawai dari pihak swasta. Dan dari segi community based tourism, tentunya mereka belum sampai ke tahap tersebut. Dan dari peran Pokdarwis masih belum terlihat adanya peran Pokdarwis. Di sini, peran masyarakat masih berfokus kepada sistem pekerja sebagai pengelola tersendiri. Adapun dari segi konservasi lingkungan, para pengelola masih berupaya untuk memfokuskan kelestarian ekosistem di pesisir pantainya dan juga batu-batuan granit yang ada. Dan mereka masih berupaya dengan menjaga kebersihan lingkungan dengan cara mengatur para wisatawan agar tidak membuang sampah sembarangan. Walaupun masih banyak wisatawan yang ngeyel atau bandel, mereka masih banyak membuang sampah sembarangan. Tetapi para pihak pengelola dengan menggunakan strateginya, mereka melakukan kegiatan bersih-bersih setelah kunjungan dari wisatawan mulai menyepi. Dari hasil wawancara kami bersama Bapak Pujo selaku pengelola destinasi Tikus Emas ini menyebutkan bahwa diversifikasi di Tikus Emas sudah menawarkan beragam aktivitas wisata yang seru, mulai dari wisata airnya, wisata darat, maupun wisata rekreasi dan edukasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Pantai Tikus Emas ini memiliki lingkungan yang sangat baik dan cocok untuk melakukan rekreasi. Tetapi dapat kita lihat bahwa wisatawan yang berkunjung ke destinasi ini masih kurang sadar akan kebersihannya. Dengan itu, pengelola membagikan kelompok kepada pegawainya untuk melakukan bersih-bersih menjelang sepinya pantai ini. Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat lokal terlibat langsung dalam kegiatan wisata. Mereka memperkenalkan budaya, makanan mereka kepada wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya yang terakhir, aspek ekonomi. Pariwisata di pantai ini meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, membuka peluang usaha seperti UMKM, pegawai restoran, dan menjadi pengelola. Berdasarkan analisis dan wawancara yang telah kami lakukan dari peran pentaholik di sini berupa pemerintah, perannya masih terbatas dan sebagai pendukung. Kemudian dari pelaku usaha atau swasta memiliki peran terbesar karena melakukan observasi dan mengelola langsung wisata. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat ikut berperan sebagai karyawan dan tenaga kerja. Dari segi akademisi, perguruan tinggi sering melakukan analisis dan observasi langsung terjun ke lokasi. Selanjutnya dari media. Media mempromosikan wisata baik dari pengelola maupun wisatawan yang datang. Adapun aktor paling dominan dalam kepengelolaan Pantai Tikus Emas ini tersendiri ialah berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami di pantai ini, pihak kepengelolaan menyebutkan bahwa pihak swasta yang paling dominan dalam kepengelolaan ini. Baik dari pihak lainnya seperti masyarakat maupun pemerintah masih belum utama atau mereka hanya sebagai peran pembantu dalam kepengelolaan ini. Dan kalau teman-teman tahu, kepengelolaan ini dari awal pembentukan sampai terkena detik ini justru kepengelolaan dari swasta lah yang sebagai tumpuan utama mereka memperkenalkan dan mempromosikan pantai ini menjadi pantai yang lumayan terkenal, bukan lumayan lagi, bahkan sudah terkenal dan menjadi salah satu pantai tujuan para anak-anak sekolah berlibur. Rekomendasi Pantai Tikus Emas, pemerintah perlu membentuk dan mendukung Pokdarwis. Dengan adanya Pokdarwis, pengelolaan Pantai Tikus Emas akan lebih terjaga dan terorganisir kebersihan dan kelestariannya. Lingkungan lebih terjaga seperti wisata dapat berjalan lebih baik sehingga meningkatkan jumlah wisatawan. Bersama Pokdarwis, Pantai Tikus Emas menuju destinasi wisata yang maju dan berkelanjutan. Rangkuman hasil analisis dari kelompok kami adalah untuk segi amenitas, atraksi dan fasilitas. Fasilitas itu sangat sekali mendukung karena untuk di sini itu sangat mudah dan jalannya juga bagus. Peran Pentan Heliknya di sini
ini itu difokuskan pada peran investor saja. Jadi pengelola itu lebih mendominasikan pada bangunan secara sepihak saja. Dari segi 3 pilarnya yaitu lingkungan. Di sini lingkungannya sangat begitu luar biasa. Dari segi budaya, di sini pengelola lebih berfokuskan pada wahana atraksi saja. Jadi untuk budaya itu pengelola tidak terlalu mengembangkannya. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Saya Yasir Aziz selaku ketua kelompok ini dan rekan-rekan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.